Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Agustin Akhirul Putra dengan NIM 2019 10 20 10 31. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Particle Word Optimization, di mana atau disingkat dengan PSO. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PSO sendiri, kemudian yang kedua untuk topologinya, kemudian yang ketiga poin-poin yang penting pada PSO. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan PSO. Dan kelima, pengaplikasian PSO pada sistem kendali kelistrikan. Apa itu PSO? PSO atau Particle Worm Optimization adalah algoritma optimasi, optimisasi yang terinspirasi oleh perilaku kelompok dalam populasi, seperti kelompok burung atau ikan yang bergerak bersama-sama menuju tujuan. Tujuan utama dari PSO sendiri ialah untuk mencari solusi optimal dalam ruang mencari yang mungkin memiliki banyak kemungkinan solusi yang optimal. Kemudian pada PSO sendiri, setiap partikel dalam populasi memiliki satu solusi potensial dalam ruang pencarian. Setiap partikel memiliki posisi dan kecepatan sendiri yang diperbarui selama iterasi algoritma. Kemudian untuk proses pencarian dimulai dengan menginisialisasi posisi dan kecepatan partikel secara acak dalam ruang pencarian. Untuk topologi PSO sendiri itu ada tiga. Yang pertama itu topologi star, setiap partikel terhubung dengan partikel lainnya. Ini mengarah pada konvergensi yang lebih cepat daripada topologi lainnya. Kemudian yang kedua itu untuk topologi roda. Topologi ini hanya satu partikel yang terhubung ke partikel lainnya, dan semua informasi dikomunikasikan melalui partikel ini. Partikel ini fokus untuk membandingkan performa terbaik dari semua partikel dalam kawanan, dan menyelesaikan posisinya menuju partikel performa terbaik. Dan yang terakhir untuk topologi ring, ketika satu partikel menemukan hasil terbaik, ia akan meneruskannya ke tetangga terdekatnya. Dan dari tetangga terdekat ini meneruskannya ke tetangga terdekatnya hingga mencapai partikel terakhir. Untuk sebagai gambarannya itu seperti ini topologisnya untuk star, well, dan ring. Kemudian untuk poin-poin pada PSO, berikut ini adalah poin-poin penting dalam PSO. Yang pertama itu ada partikel. Setiap partikel dalam populasi PSO memiliki posisi dan kecepatan yang merepresentasikan solusi potensial dalam ruang pencarian. Yang kedua, posisi partikel. Posisi partikel adalah vektor yang merepresentasikan solusi dalam ruang pencarian. Setiap dimensi dalam vektor posisi mewakili variabel dan fungsi yang optimal. Misalnya, jika kita mengoptimasikan fungsi dengan dua variabel, maka posisi variabel partikel akan memiliki dua dimensi. Untuk yang ketiga itu ada kecepatan partikel. Kecepatan partikel adalah vektor yang menentukan arah dan tingkat perubahan posisi partikel pada setiap iterasi. Kecepatan partikel mempengaruhi pergerakan partikel dalam ruang pencarian. Partikel dapat bergerak menuju solusi yang lebih baik dengan menggabungkan informasi lokal dan global. Yang keempat itu ada PBASE atau Personal Base. Personal base merupakan setiap partikel menyimpan informasi tentang solusi terbaik dalam yang pernah dicapainya sepanjang proses pencarian. P-base adalah posisi terbaik yang pernah dicapai oleh partikel itu sendiri. P-base digunakan sebagai referensi lokal untuk partikel dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya.
Yang kelima adalah global best atau GBEST. GBEST adalah posisi terbaik yang pernah dicapai oleh seluruh partikel dalam populasi. Ini adalah solusi terbaik yang ditemukan secara keseluruhan oleh PSO. Atau biasanya GBEST ini sebagai referensi global untuk partikel dalam mengarah pergerakan kelompok. Yang keenam ada iterasi. Iterasi ini pada setiap iterasi partikel diperbarui berdasarkan informasi pribadi dan informasi dari partikel lainnya dalam populasi. Kemudian yang ketujuh adalah fungsi fitness. Fungsi fitness adalah fungsi yang dievaluasi untuk setiap posisi partikel. Fungsi ini memberikan penilaian tentang seberapa baik suatu solusi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah konvergensi. Konvergensi adalah keadaan di mana partikel-partikel dalam populasi mendekati solusi optimal. PSO terus berjalan hingga mencapai konvergensi atau mencapai batas interaksi maksimum. Kemudian pada pokok pembahasan yang keempat itu kelebihan dan kekurangan PSO. Untuk kelebihan atau keunggulan dari PSO adalah kemampuannya dalam mengeksplorasi ruangan pencarian dengan menggabungkan informasi lokal dan global. PSO juga relatif mudah diimplementasikan dan dapat digunakan untuk berbagai jenis masalah optimisasi, termasuk masalah kontinu, distrik, dan kombinatorial. Kemudian untuk kekurangannya itu salah satunya adalah kemungkinan terjebak dalam optimum lokal di mana partikel-partikel tidak dapat melompati ke daerah solusi yang lebih baik. Selain itu, PSO juga dapat memerlukan banyak iterasi untuk mencapai konvergensi dalam kasus-kasus yang kompleks atau ketika ruang pencarian memiliki banyak eksternum lokal. Kemudian, pokok pembahasan yang terakhir atau yang kelima itu penerapan dari PSO sendiri. PSO telah diterapkan dalam pengembangan dan optimalisasi sistem kelistrikan cerdas. Yang pertama itu mengoptimalan penjadwalan pembebanan. PSO dapat digunakan untuk mengoptimalkan penjadwal pembebanan dalam sistem kelistrikan cerdas. Dalam sistem ini banyak perangkat seperti mesin cuci, AC, pompa air, dan sebagainya terhubung ke jaringan listrik. PSO dapat digunakan untuk mengoptimalisasikan jadwal operasi perangkat-perangkat ini dengan mempertimbangkan ketersediaan energi, biaya listrik, dan preferensi pengguna. Tentunya hal ini akan membantu untuk mengurangi biaya energi dan memaksimalkan efisiensi penggunaan energi. Yang kedua, untuk optimisasi jaringan distribusi. Nah, pada optimalisasi jaringan distribusi digunakan untuk mengoptimalkan jaringan distribusi dalam sistem kelistrikan cerdas. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penempatan dan kapasitas peralatan seperti trafo, kapasitor, dan saklar dalam jaringan. Kemudian PSO juga dapat membantu menemukan posisi yang optimal untuk peralatan ini untuk meminimalkan kerugian daya, meningkatkan kualitas tegangan, dan mengurangi biaya operasional. Kemudian yang ketiga itu pengoptimalisasi pengendalian beban. PSO dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengendalian beban dalam sistem kelistrikan cerdas. Tujuannya adalah untuk mengatur konsumsi energi perangkat dan aplikasi yang terhubung ke jaringan listrik. PSO dapat membantu mengoptimalkan penggunaan energi berdasarkan preferensi pengguna, biaya, dan kebutuhan energi. Hal ini dapat membantu dalam pengaturan suhu, penjadwalan perangkat, dan pengolahan konsumsi energi secara efisien. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.